Lus, meeting bentar lagi. Anjay. Jangan lupa di-subscribe ya, di-like, dan komen. Oh iya, jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video. Ya. Halo sahabat LBH, kembali lagi dengan saya Luciana. Kali ini kita mau ngebahas tentang satu topik yang lagi viral, dimana kata keseharian itu menjadi tidak bisa kita ungkapkan sembarangan. What? Apa itu? Kata anjay. Ya, kata anjay ini akhir-akhir ini menjadi satu perbincangan yang mana sudah katanya bisa kena tindak pidana. Kalau dibilang anjay, kamu melakukan satu tindak pidana gitu. Nah, di sini akan kita ulas secara dari pandangan dan kacamata hukum ya. Kapan kata anjay itu menjadi sebuah tindakan tindak pidana? Ya, baik menurut Komnas HAM, Perlindungan Anak, ngomong anjay bisa kena pidana apabila dia itu menggunakan dengan kekerasan, di mana mengandung unsur merendahkan martabat seseorang atau yang sering dikatakan bullying. Benarkah perbuatan dengan mengatakan kata anjay semerta-merta bisa dipidana? Mari kita ulas. Berdasarkan pasal 80 Junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatakan begini: setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta untuk melakukan kekerasan terhadap anak, maka dipidana selama 3 tahun penjara, 3 tahun 6 bulan penjara. Nah, itu dia salah satu pasal 80 ya. Jadi ada di sana unsur-unsur. Kemudian apa saja yang merupakan golongan dari tindakan kekerasan itu ya, kita boleh ulas. Yang tergolong dalam tindakan atau perbuatan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan, timbulnya kekerasan secara fisik, secara psikis, dan penelantaran anak gitu. Dan termasuk juga di sana adalah ancaman untuk melakukan satu perbuatan atau pemaksaan untuk merampas kemerdekaan si anak. Nah, itulah yang masuk ke dalam bentuk golongan kekerasan. Ya. Nah, oke, dapat kita pahami dulu sampai di situ. Jadi kita rumuskan pasal 80 Junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tadi. Dalam pasal ini tidak mencantumkan apakah bentuk dari kesalahan ini berupa kesengajaan atau kelalaian. Ya, tidak ada dicantumkan di sana. Maka dapat kita tarik kesimpulan di mana kesengajaan ini harus memenuhi 2 syarat. Ya, 2 syarat ini apa? Yang pertama, dia itu menghendaki dari perkataannya ini kepada objek yang dia lemparkan ini, kata anjay, dia menghendaki ya. Kemudian dia itu mengetahui perbuatannya ini. Nah, dia mengetahui dengan aku mengatakan ini dia akan seperti ini gitu ya. Jadi bahasa kerennya itu adalah violence dan waitance. Nah, setelah kita lihat dari bentuk perbuatan kesengajaannya ini sudah memenuhi unsurnya, maka mari kita tarik kesimpulan bahwa kata anjay dapat memenuhi unsur kekerasan apabila dia mengatakan ucapan itu kepada seseorang yang mana dia sudah mengetahui dari perbuatannya itu, dan kedua dia menghendaki akibat dari perbuatannya itu. Nah, itu sudah masuk ke dalam unsur kekerasan ya. Kesengajaan ini pun akan dapat dibuktikan oleh ahli bahasa. Apakah benar letak unsur kesengajaan di sana ada?
Nah, kemudian akibat dari perbuatannya tersebut, apakah benar adanya kekerasan secara psikis ya? Kalau bahasa anjay tidak mungkin menimbulkan secara fisik, pasti psikis. Nah, apakah benar dia menjadi korban kekerasan secara psikis? Nah, di sana juga diperlukan ahli psikologi ya. Anak ini terkena secara psikis atau tidak. Jadi tidak semerta-merta kata anjay itu pun bisa untuk lebih diterapkan, oh ya ini merupakan suatu tindak pidana. Jadi enggak gitu. Nah, jadi tadi sudah dapat ditarik kesimpulan di mana kata anjay apabila diungkapkan itu mengandung sebuah unsur kekerasan atau merendahkan martabat seseorang. Nah, kemudian di mana dari perbuatan itu diatur di dalam pasal 80 Junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, golongan dari sana disebutkan kekerasan. Kekerasan itu apa tadi sudah disebutkan ya, yang mana itu menimbulkan kesengsaraan baik secara psikis dan penelantaran terhadap anak, atau hal-hal yang merupakan atau merampas bentuk kemerdekaan si anak tersebut ya. Nah, dapat dirumuskan tadi dalam hal ini adanya unsur kesengajaan ya. Kesengajaan itu seperti apa? Dua, memenuhi syaratnya. Yang pertama tadi menghendaki dari perbuatannya itu dia ucapkan, kemudian dia mengetahui dari akibat dari perbuatannya itu ya. Nah, kemudian kesengajaan ini pun harus dapat dibuktikan melalui ahli bahasa, dan perbuatannya atau si anak tersebut menjadi korban dari kekerasan secara fisik dapat dibuktikan dari ahli psikologinya. Kesimpulannya adalah tidak semerta-merta kata anjay itu bisa merupakan tindak pidana ya, tidak, selain daripada yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi tidak semerta-merta kita katakan anjay begitu, jadi itu merupakan suatu tindak pidana, bukan ya. Bisa saja orang dalam kesehariannya mengungkapkan ekspresi atau kekaguman terhadap satu objek atau lawan bicaranya dengan mengeluarkan kata anjay. Jadi tidak semerta-merta ya, kata anjay itu tidak semerta-merta perbuatan tindak pidana. Jadi di sana tindak pidana kalau ada unsur kekerasannya. Oke teman-teman, jangan pernah takut bilang anjay ya, karena itu bukan merupakan sebuah unsur tindak pidana. Saya pikir begitu. Jadi saya sendiri juga sering kata anjay saya keluarkan apabila saya mengeluarkan ekspresi terhadap satu tanggapan kepada lawan bicara saya. Jadi jangan kita parno akan hal berikut ya. Jadi berpikir secara rasional aja. Jadi nggak semua hal itu bisa kita kategorikan tindak pidana. Jadi panjang, masih harus dibedah-bedah ya. Jangan pernah segampang itu untuk mengasumsikan tindak pidana, tidak sesederhana itu. Terima kasih teman-teman untuk kalian sudah mendengarkan. Semoga ini bisa lebih bermanfaat gitu, membuka sedikit pengetahuan bahwasanya tidak semua kata anjay itu bisa dipidana. Bisa saja itu menjadi satu contoh ungkapan keakraban kita terhadap orang lain atau teman kita. Saya Luciana undur diri. Apabila ada pertanyaan kalian silahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Jangan lupa like video ini, dan kalian jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Bye.